kita tiba pada pelajaran kelanjutan dari pelajaran yang lalu. Siapakah tanduk kecil yang dilihat oleh Daniel? Simak videonya. Ketika Daniel dalam Daniel 7 ayat 8 memperhatikan tanduk dalam binatang yang keempat, dia melihat ada satu keanehan yang muncul dalam tanduk yang muncul dari 10 tanduk itu, yaitu tanduk kecil. Tapi sebelumnya kita mengetahui bahwa Daniel melihat khayal ada 4 binatang hebat. Mereka adalah kerajaan ataupun pemerintahan yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah Babylon, yang kedua adalah Media Persia, yang ketiga oleh Yunani, dan yang terakhir sendiri itu adalah Roma itu sendiri. Namun ketika dia sudah memperhatikan hal ini, ketika dia lihat tampaknya semua ini diakhiri dengan sebuah cerita yang dijelaskan di dalam Daniel 7 ayat 18. Sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Kalau kita lihat tadi, 4 binatang itu menunjukkan 4 pemerintahan. Tapi ketika sudah dijelaskan itu semua akan berakhir, dikatakan dalam Daniel 7 ayat 18. Kemudian dalam Daniel 7 ayat 9 menyebutkan bahwa sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Sekarang ketika Daniel sudah melihat pemandangan yang mengerikan dari binatang-binatang itu, dia melihat satu pemandangan yang indah. Dan tampaknya itu adalah adegan penghakiman. Dan sepertinya Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa walaupun binatang mengerikan itu dengan kekuasaannya memerintah dengan sesuka hati mereka dan membuat kesulitan, tapi ada satu kerajaan yang akan datang yang mengakhiri semua kerajaan itu. Dan tampaknya Allah ingin memberikan gambaran bahwa Ia akan duduk untuk menghakimi secara adil terhadap apa yang sudah terjadi. Daniel ayat yang ke-10 dan 11 menyebutkan, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Jadi Allah ingin memberitahu kepada Daniel bahwa binatang itu tidak akan menganiaya secara terus-menerus. Ada saatnya binatang itu akan diadili dan dihukum. Karena melihat dari apa yang dilakukan oleh binatang itu, mereka memimpin dengan kekerasan. Dan kali ini Tuhan ingin mengadili mereka. Di dalam Daniel 7 ayat 12 mengatakan, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu saatnya. Dan jelas bahwa Alkitab mengatakan kekuasaan mereka akan segera dicabut. Dan aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap,
dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Berarti ada satu kerajaan yang akan menggantikan kerajaan-kerajaan yang sudah muncul, dan kerajaan itu tidak akan musnah. Daniel pada saat itu sangat khawatir. Salah satunya yang paling ia khawatir adalah dia melihat tanduk kecil dan apa yang dia lakukan terhadap umat Tuhan, sehingga dia meminta supaya itu dijelaskan kepadanya. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya, dan tentang 10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan mempunyai mulut yang menyombongkan, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk dan lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Perhatikan, Alkitab sendiri menjelaskan hal yang demikian. Kita hanya membutuhkan sejarah untuk membuktikan hal ini. Ada 4 kerajaan yang dijelaskan: Babylon, Medo-Persia, Greka, dan Roma. Kita mengetahui bahwa pemerintahan Romawi memiliki 10 bagian, yaitu 10 bangsa. Dan yang menarik bahwa sebagaimana 10 jari-jari di dalam Daniel pasal yang kedua, maka kerajaan Roma yang tadinya besi kaki itu terpecah menjadi 10 bangsa. Setelah terbagi menjadi 10 bangsa, tanduk yang kecil yang aneh muncul. Mari kita lihat pecahan Romawi kafir. Yang pertama adalah Alamani, yang sekarang disebut sebagai Jerman, Anglo-Saxon disebut sebagai Inggris, Burgundian sebagai Swiss, Franks ataupun Prancis, Lombards ataupun Italia, Suevi ataupun Portugis, Visigoth ataupun Spanyol. Dan yang ke-8 Heruli, Vandas, dan terakhir adalah Ostrogoth. Jadi jelas bahwa tanduk itu yang 10 itu melambangkan bangsa-bangsa pecahan daripada Roma kekafiran. Tapi ada yang menarik, maka muncul satu tanduk kecil dan mencabut 3 tanduk yang dahulu, dan dia memiliki mata manusia dan mulut yang menyombongkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara ia, yaitu tanduk kecil itu, menyombongkan diri dan mengeluarkan kata-kata kesombongan. Dan apa yang dia lakukan? Daniel 7 ayat 25 memberikan petunjuk. Ia mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka diserahkan ke dalam tangannya dalam 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan selain itu diperjelas lagi di dalam Daniel 7 ayat 21 dan 22. Mereka berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Dan jelas kita lihat bahwa tercabut 3 di antara 10 ketika tanduk kecil itu muncul. Dan ada beberapa poin yang kita dapatkan yang tanduk kecil lakukan. Yang pertama, ia mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi ataupun Allah itu sendiri. Dia menganiaya umat-umat Allah, berusaha mengubah waktu dan hukum. Kemudian dia muncul setelah kerajaan Roma berakhir dari antara 10 tanduk yang melambangkan negara-negara Eropa yang mengalahkan 3 negara untuk memperoleh kekuasaannya itu. Dan yang terakhir, diberikan kepadanya kuasa selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, sehingga kita totalkan menjadi 3,5 masa. Mari kita lihat, kita pelajari. 10 tanduk itu merupakan pecahan daripada kerajaan Roma yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu ini dia. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa 3 ini tercabut? Sejarah menyebutkan bahwa sebelum tanduk kecil aneh itu benar-benar bisa menguasai dunia,
ada 3 bangsa yang harus dibinasakan. 3 bangsa-bangsa dari bekas kekafiran kekaisaran Romawi. Mereka adalah bangsa Heruli, Vandas, dan Ostrogoth. Itulah yang terjadi dalam 508 sampai 538 sebelum Masehi. Lalu alasannya adalah karena mereka memiliki apa yang disebut dengan kepercayaan ataupun keyakinan Roma Arian yang bertentangan dengan dogma dari tanduk kecil itu sendiri. Sehingga supaya ini bisa ditaklukkan dunia, mereka yang dianggap memberontak ini harus disingkirkan sebelum kekuasaan itu benar-benar bisa menguasai hati nurani rakyat. Dan sejarah menyebutkan bahwa dalam usaha untuk menentang kepercayaan bangsa Arian dari 3 tanduk, yaitu Heruli, Ostrogoth, dan Vandas, kaisar yang menjadi pemimpin pada saat itu, sebagaimana Roma pemimpinnya adalah kaisar, dan pada saat itu adalah Kaisar Justinianus, menunjuk uskup Roma sebagai kepala jemaat Kristen untuk menangani bangsa yang dianggap sebagai para bidat tersebut. Maka terjadilah transisi kekuasaan Roma kekafiran menjadi Roma kepausan. Dan kekristenan Eropa saat nubuatan ini pada zaman tanduk kecil berpusat pada Roma sebagai kekuasaan baru yang beda dari kerajaan sebelumnya, yaitu dengan menggabungkan agama dengan politik dalam satu kekuasaan, yaitu kepausan Roma. Sehingga kita mengerti bahwa sejarah menyebutkan bahwa tanduk ini, tanduk kecil, merupakan Roma kepausan. Roma kepausan. Dan kita mengetahui ketika Roma kekafiran menguasai dunia, mereka harus menaklukkan 3 wilayah. Tapi ketika Roma kepausan yang menggantikannya muncul, menguasai dunia, ia pun harus menaklukkan 3 bangsa-bangsa itu. Dan sejarah menunjukkan metode yang digunakan Roma kepausan untuk naik ke denominasi dunia dan menggantikan Roma kekafiran, yaitu para tentara akan berdiri di pihaknya. Beginilah cara Roma kepausan untuk memenangkan kekuasaannya pada saat itu. Ini terjadi pada tahun 508 sebelum Masehi, ketika Clovis, Raja Prancis yang merupakan salah satu daripada 10 tanduk itu, berjanji bahwa dirinya akan berjuang untuk Paus dan bangsa-bangsa Eropa lainnya segera mengikuti sikapnya, kecuali 3 negara tadi, yaitu Heruli, Vandals, dan Ostrogoth, yang akhirnya bertiga dikalahkan dan dihapuskan. Itulah sebabnya kenapa tercabut 3 tanduk yang dilambangkan dalam mimpi Daniel. Lalu apakah yang dilakukan oleh mereka ini? Ketika kita mengerti siapa ini tanduk kecil yang dilambangkan ataupun yang muncul dari 10 tanduk itu, lalu apa yang dia lakukan? Karena apa yang dilakukan sangat mempengaruhi kondisi kita pada saat ini. Ikutin video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share videonya agar orang-orang dapat mengerti dan bermanfaat bagi mereka. Tuhan memberkati.